Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatur Ramaniyah dengan NIM 2231411005, jurusan PGMI kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama tentang sejarah dan fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang kedua, tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Dan yang ketiga, prinsip dan landasan bimbingan konseling. Yang pertama, sejarah dan fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Bimbingan konseling sendiri berawal dari Amerika Serikat melalui gerakan Guidance Movement atau gerakan bimbingan. Sedangkan di Indonesia, sejarah bimbingan konseling berawal dari tahun 1960 dengan didirikannya Lembaga Pendidikan Konselor di FKIP dan IKIP, dan telah dilaksanakannya sekolah-sekolah pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian di tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang sepakat untuk mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Di tahun 1974, berdirilah Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP yang didirikan oleh 8 Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP seperti IKIP Malang, IKIP Semarang, IKIP Padang, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Jakarta, IKIP Manado, dan IKIP Surabaya. Kemudian di tahun 1975, dibentuklah kurikulum bimbingan dan penyuluhan pada tingkat sekolah menengah atas. Pada tahun ini, bimbingan dan konseling berkembang cukup baik karena di dalam kurikulum tersebut, layanan bimbingan dan konseling dibunyikan secara langsung dan merupakan bagian integral di sekolah. Selanjutnya di tahun 1978, diselenggarakannya Program Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama atau PGSLP dan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas atau PGSLA yang setingkat dengan D2 dan D3. Kemudian di tahun 1989 terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sejumlah peraturan dasar pelaksanaannya, dan lahirnya Surat Keputusan Menpan Nomor 26 Tahun 1989 tentang angka kredit dan jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, fase perkembangan bimbingan konseling. Diawali pada fase sebelum kemerdekaan. Fase ini ditandai dengan terbentuknya taman siswa yang dipelopori oleh Kiai Haji Dewantoro yang menanamkan nasionalisme di kalangan siswanya. Kemudian, di dekade 40-an, ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Selanjutnya, pada dekade 50-an, bidang pendidikan memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Kegiatan bimbingan pada masa ini lebih banyak tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Selanjutnya di dekade 60-an, terdapat peristiwa penting dalam pendidikan pada dekade ini, seperti ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional. Yang kedua, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru tahun 1964. Yang ketiga, lahirnya kurikulum 1968. Dan yang terakhir, lahirnya jurusan bimbingan dan konseling di IKIP tahun 1963. Kemudian di dekade 70-an, pada dekade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Sedangkan di dekade 80, bimbingan diupayakan pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Upaya tersebut antara lain penyempurnaan kurikulum, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, profesionalisasi tenaga pendidikan dalam berbagai tingkat dan jenis, penataan perguruan tinggi, pelaksanaan wajib belajar, pembukaan universitas terbuka,
dan lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional. Selanjutnya, pada menyongsong era lepas landas, ciri kehidupan lepas landas ditandai dengan keberadaan dan berkembang atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka, ciri manusia lepas landas adalah manusia yang mandiri secara unik dengan 3 kata kunci: mental, disiplin, dan integrasi nasional yang diharapkan terwujud dalam kemampuannya menghadapi tekanan-tekanan zaman baru yang berdasarkan peradaban komunikasi informasi. Yang terakhir, bimbingan berdasarkan Pancasila. Pada hal ini, bimbingan mampu menunjukkan ciri-ciri kepribadiannya di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling yang pertama ada pemahaman. Adanya pemahaman ini terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas untuk lebih memiliki kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan. Yang kedua, berhubungan dengan orang lain, yaitu dengan cara menjadi lebih mampu untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain, baik dalam keluarga maupun lingkungan. Yang ketiga, kesadaran diri, yaitu menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak, atau mengembang perasaan yang lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri. Yang keempat, penerimaan diri, yaitu dengan pengembangan sikap positif terhadap diri, yang ditandai dengan kemampuan menjelaskan pengalaman yang menjadi subjek kritik diri dan penolakan. Yang kelima, pencerahan, yaitu seperti membantu klien mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Yang keenam, pendidikan psikologi. Pendidikan ini diharapkan dapat membantu klien mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. Yang ketujuh, perubahan tingkah laku, yaitu dengan mengganti pola tingkah laku yang telah rusak. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi seperti membantu klien membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak. Yang kesembilan, perubahan sistem, yaitu dengan memperkenalkan perubahan dengan cara beroperasinya sistem sosial. Dan yang terakhir, tentang penguatan berkenaan dengan keterampilan, kesadaran, dan pengetahuan yang akan membuat klien mampu mengontrol kehidupannya. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi ini membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya, seperti mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi ini bersifat proaktif dari fungsi lainnya. Konselor berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling. Yang keempat, fungsi penyembuhan. Fungsi ini bersifat kuratif, yang berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik berupa pribadi, sosial, belajar, maupun pada karir. Yang kelima, fungsi penyaluran. Fungsi ini membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, maupun ciri-ciri kepribadian lainnya. Selanjutnya, fungsi adaptasi. Fungsi ini membantu para pelaksanaan pendidikan seperti kepala sekolah, staf, konselor, maupun guru
untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Selanjutnya, fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya, fungsi perbaikan. Fungsi ini membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Selanjutnya, fungsi fasilitas. Fungsi ini memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek dalam diri konseling. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Yang ketiga adalah prinsip dan landasan bimbingan konseling. Prinsip bimbingan konseling yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang menjadi sasarannya adalah perkembangan dan kehidupan individu. Namun, secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Masalah individu dapat disebabkan karena kondisi mental atau fisik individu, kesenjangan sosial, ekonomi, kebudayaan. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan antara lain, bimbingan dan konseling merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang terakhir, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang berkenaan antara lain bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses bimbingan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemampuan atau desakan dari pihak lain. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua anak sangat berpengaruh dalam menentukan hasil pelayanan bimbingan. Yang kelima, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu. Dan prinsip bimbingan konseling yang terakhir adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Di sekolah pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik, mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur. Sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi.
Pelayanan bimbingan dan konseling secara resmi memang ada di sekolah, tetapi keberadaannya belum seperti dikehendaki. Selanjutnya, landasan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Kata filosofis atau filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang berarti cinta, sedangkan sophos berarti bijaksana. Jadi, filosofis artinya adalah kecintaan terhadap kebijaksanaan. Filsafat mempunyai fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang terakhir, untuk menghadapi kesimpang siuran di dunia yang selalu berubah. Yang kedua, landasan historis. Landasan ini berkaitan dengan sejarah dan perkembangan bimbingan konseling. Yang ketiga, landasan religius. Dalam landasan ini menekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan berkehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan ini memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran. Hal ini sangat penting karena dalam pengerjaannya, bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor mengenai dimensi sosial dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Selanjutnya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Layanan ini merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Dan yang terakhir, landasan pedagogis. Pada landasan ini, bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Artinya, ketika seseorang melakukan praktik bimbingan dan konseling, berarti ia sedang mendidik. Begitu pula sebaliknya. Karena pendidikan merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Pada landasan ini ditinjau dari 3 segi. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Dan yang terakhir, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan dari bimbingan dan konseling. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.